Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Silvia Ratnajuwita selaku dosen mata kuliah Pancasila. Perkenalkan, nama saya Riko Adrian Saputra. Saya adalah mahasiswa Universitas Esa Unggul Jakarta Barat, Prodi Fisioterapi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan jurnal artikel yang telah saya buat yang berjudul Pancasila sebagai Fondasi Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Indonesia. Pendahuluan. Fondasi suatu bangsa disebut sebagai dasar negara. Dasar negara merupakan suatu nilai-nilai yang mengatur tatanan kehidupan berbangsa, serta mengatur tatanan pemerintahan suatu bangsa. Bangsa yang kuat ialah bangsa yang mempunyai fondasi yang kokoh dan jelas. Para pejuang negeri ini telah merumuskan dan menitipkan suatu fondasi dalam bentuk ide, gagasan, atau prinsip yang dijadikan sebagai dasar kehidupan bersama bangsa ini. Fondasi yang diambil dari bahasa Sanskerta yaitu Pancasila, yang mana panca berarti 5 dan sila yang berarti prinsip menjadi landasan dan pedoman bangsa ini dalam menyikapi cara berkehidupan yang baik. Ide yang diambil dari perjuangan bangsa ini dalam memperjuangkan kemerdekaan dirangkum dan dirumuskan ke dalam 5 prinsip. Menurut Muhammad Yamin, Pancasila sebagai dasar negara diperoleh dari alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan sebagaimana tertuang dalam Memorandum DPR GR 9 Juni 1966 yang menandaskan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yang telah dimurnikan dan didapatkan oleh PPKI atas nama rakyat Indonesia menjadi dasar negara Republik Indonesia. Sifat dasar Pancasila yang pertama dan utama yakni sebagai dasar negara Republik Indonesia. Pancasila yang terkandung dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 telah ditetapkan sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI yang telah dianggap kehendak seluruh rakyat Indonesia yang merdeka sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Metode penelitian. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif atau pendekatan deskriptif. Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, sebagai lawannya eksperimen, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan triangulasi atau gabungan, analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Sumber dari penelitian ini diperoleh berdasarkan kepada referensi buku, jurnal, dan juga artikel ilmiah. Hasil penelitian dan pembahasan. Indonesia adalah negara yang paling beragam di dunia. Di Indonesia, terdapat perbedaan suku, budaya, ras, dan agama. Dari berbagai sudut pandang, kita, Indonesia sebagai negara besar, dapat berdiri teguh. Indonesia memadukan keberagaman ini dengan lambang dan identitas bangsa Indonesia, Pancasila. Lahirnya Pancasila sebagai dasar bangsa Indonesia merupakan hasil pemikiran para pendiri bangsa yang bersumber dari nilai-nilai budaya dan ajaran agama. Ditulis dan dirancang oleh para founding fathers, mengandung nilai-nilai yang sangat tinggi bagi kehidupan negara dan inklusif untuk semua orang. Dalam Pancasila, nilai-nilai merupakan dasar kehidupan berbangsa dan menjaga ketertiban kehidupan bermasyarakat di negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara mengandung arti bahwa setiap unsur konstitusi negara Kesatuan Republik Indonesia harus berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Artinya, Pancasila harus selalu menjadi ruh atau kekuatan yang menggerakkan kegiatan pembentuk bangsa. Fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Kelima hal tersebut tercantum dalam alinea 4 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Hampir seluruh warga negara Indonesia mengetahui bahwa fungsi utama Pancasila adalah sebagai dasar negara. Meskipun sebenarnya masih banyak fungsi yang lain yang tidak kalah pentingnya dan memiliki nilai sakral bagi negara. Indonesia sendiri sedang membangun bangsa dan kehidupan berbangsa. Jadi, inilah penjelasan tentang apa yang dilakukan Pancasila. Yang pertama, Pancasila sebagai pandangan hidup. Di sini Pancasila adalah dasar dari semua pandangan di Indonesia. Pancasila harus menjadi pedoman dalam mengambil keputusan ketika menghadapi masalah. 2. Pancasila adalah jiwa bangsa. Pancasila harus menjadi jiwa bangsa Indonesia. Pancasila adalah jiwa bangsa dan harus diwujudkan dalam setiap lembaga dan organisasi serta setiap individu di Indonesia. 3. Kepribadian Pancasila sebagai bangsa kepribadian bangsa Indonesia sangat penting.
dan juga merupakan jati diri bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila harus membungkam setiap orang di bangsa Indonesia agar Pancasila menjadi kepribadian bangsa. 4. Pancasila sebagai sumber hukum. Pancasila merupakan sumber hukum bagi semua hukum yang berlaku di Indonesia. Dengan kata lain, Pancasila yang merupakan dasar negara tidak boleh memiliki kesatuan yang bertentangan dengan Pancasila. 5. Pancasila sebagai cita-cita negara Pancasila. Sebagai dasar negara, juga telah menjadi tujuan negara dan cita-cita bangsa. Sebagai bangsa Indonesia, kita harus memimpikan negara dengan Tuhan yang Maha Esa, kemanusiaan yang tinggi, persatuan dan kesatuan, selalu bernegosiasi dan berkeadilan sosial. Prinsip sila-sila pada Pancasila sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Ketuhanan yang Maha Esa menjadi prinsip pertama dari dasar negara bangsa ini. Prinsip ini memiliki aspek spiritual dalam kehidupan negara ini. Pentingnya keintiman dengan Pencipta adalah salah satu tujuan dari prinsip ini. Para pejuang bangsa ini tahu bahwa perjuangan kemerdekaan mereka harus diintervensi oleh Sang Pencipta. Melalui prinsip ini, para pejuang bangsa ini meninggalkan pesan bahwa bangsa ini ada atas kehendak Tuhan yang Maha Esa. Oleh karena itu, untuk melanjutkan perjuangannya, setiap orang di bangsa ini harus mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Prinsip inilah yang menjadi landasan keberagaman agama dan kepercayaan semua orang di negeri ini. Prinsip ini menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara ketuhanan. Setiap orang di negara ini bebas menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing, dan negara menjamin dan melindungi agama dan kepercayaannya. Prinsip ini mengajarkan pentingnya keakraban dengan Tuhan, saling menghormati, menjaga kerukunan antar umat beragama, dan tidak boleh memaksakan agama atau kepercayaan kepada orang lain. Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah prinsip kedua yang menjadi dasar negara bangsa ini. Salah satu tujuan dari prinsip ini adalah bahwa setiap orang di negara ini memiliki derajat, hak, dan kewajiban yang sama. Prinsip ini berpihak pada kemanusiaan, bahwa setiap orang harus menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, menghargai setiap perbedaan, dan membela segala kebenaran. Persatuan Indonesia menjadi prinsip ketiga dari dasar negara bangsa ini. Indonesia terdiri atas beragam pulau, bahasa daerah, suku, ras, etnis, agama, kepercayaan, serta warna kulit. Disinilah peran dari prinsip ini. Melalui prinsip ini, setiap insan bangsa ini mendapatkan persamaan kedudukan dan persamaan kesejahteraan yang diatur di bawah naungan negara, guna untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan menjadi prinsip keempat dari dasar negara bangsa ini. Terkandung dua kata kunci dalam prinsip ini, yaitu kerakyatan, menjelaskan rasa kecintaan terhadap rakyat, memperjuangkan cita-cita rakyat, dan memiliki jiwa kerakyatan. Dan musyawarah, menjelaskan pentingnya bekerja sama dalam mengambil keputusan, menghargai setiap keputusan, dan mengedepankan kepentingan bersama. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi prinsip terakhir dari dasar negara bangsa ini. Keadilan berarti menerima hak dan memberi kewajiban sesuai kebutuhan masing-masing individu. Prinsip ini mengajarkan hal-hal penting, yaitu bangsa Indonesia tidak mengenal adanya golongan mayoritas ataupun minoritas. Maka dari itu, semua status setiap individu di bangsa ini hakikatnya adalah sama. Prinsip ini menjelaskan bahwa memperlakukan sesuatu harus secara adil dalam segala aspek kehidupan, baik dalam bidang ekonomi, hukum, kebudayaan, dan sosial, serta mengajar sikap berani memperjuangkan keadilan untuk diri sendiri dan juga untuk orang lain. Kesimpulan, pentingnya Pancasila sebagai dasar kehidupan bersama bangsa Indonesia dapat tercermin dari maksud dan tujuan kelima prinsip dalam Pancasila. Pemahaman yang baik dari setiap prinsip Pancasila dapat membantu terjalinnya hubungan yang harmonis antar setiap insan bangsa ini. Perbedaan tak lagi menjadi alasan bangsa ini berpecah, melainkan perbedaan haruslah dijadikan sebagai kekuatan yang besar, yang membawa bangsa ini ke level yang lebih tinggi. Pancasila menuntun setiap insan bangsa agar berketuhanan, berkemanusiaan, bersatu dalam keberagaman, mementingkan kepentingan bersama, serta berkeadilan. Masih ada tugas bagi bangsa Indonesia, yaitu menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Masih banyak rakyat yang hidup dalam keterbatasan ekonomi, dan masih ada kesenjangan ekonomi. Mereka yang mampu secara finansial diharapkan dan tidak bergaya hidup mewah dan berbagi dengan saudara sebangsa yang berkekurangan, saling membahu menciptakan lapangan kerja dan berbagi kesempatan kerja.